Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Jasmine, Anissa Cahyani, Ari Sigit, dan saya sendiri Nadila Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul klasifikasi dataset RACE menggunakan naive Bayes dan support factor margins. Penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bagian pendahuluan ini, dikatakan sini kami menggunakan algoritma klasifikasi dan analisis data yang telah menjadi aspek penting dalam pengembangan solusi berbasis data. Di laporan ini dilakukan implementasi dua metode klasifikasi utama, yaitu naive Bayes dan SVM atau Support Vector Machine pada dataset RAISE yang berjenis Cameo dan Osmanzik. Metode naive Bayes ini didasarkan pada teorema Bayes yang mengandalkan perhitungan probabilitas untuk menentukan kategori data. Sementara metode SVM itu menggunakan hyperplane untuk memisahkan data kelas. Dataset ini digunakan mengandung informasi mengenai berbagai atribut belas seperti area, perimeter, dan kelas antara lain. Sebagai bagian dari proses pengolahan data, dilakukan eksplorasi data, penanganan missing values, dan encoding pada kolom kelas yang digunakan sebagai target dari klasifikasi tersebut. Setelah itu dilakukan analisis korelasi antar atribut serta visualisasi distribusi dataset. Proses pemodelan yang menggunakan Bayes dan SVM ini diikuti oleh evaluasi performa model dengan bantuan berbagai metrik evaluasi seperti confusion matrix, precision recall curve, ROC curve, dan visualisasi prediksi hasil klasifikasi. Hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang baik dari kedua model tersebut dan memprediksi kelas dengan mengklasifikasi data meskipun dengan pendekatan yang berbeda dari kedua paradigma klasifikasi yang digunakan. Yang kedua, kita masuk ke metode. Dalam laporan ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python yang menggunakan dua metode, yaitu naive Bayes dan super vector machine. Metode naive Bayes sendiri adalah algoritma klasifikasi yang didasarkan pada teorema Bayes yang menyatakan bahwa suatu peluang kejadian sama dengan peluang kejadian sebelumnya, di mana bukti kejadiannya dikalikan dengan peluang kejadian tersebut jika diberikan suatu bukti. Sedangkan untuk SVM itu adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengklasifikasi dan melakukan analisis regresi. Algoritma ini supervised learning dan konsepnya itu memakai hyperplanes. Kemudian datasetnya ini adalah implementasi dari naive Bayes dan SVM yang berjudul RAISE dengan jenis Cameo dan Osmanzik. Ini datanya ada informasi terkait area, perimeter, kelas, dan sebagainya yang memiliki 3.810 baris dan jumlah kolomnya ada 8 yang terdapat dalam tabel 1 ini. Sedangkan tools yang kami gunakan adalah Google Colab, yaitu di dalam Google Colab ini ada GPU dan sedangkan datasetnya kami ambil dari Kaggle. Flowchartnya itu terlihat sebagai berikut. Pertama kita akan mengimport library dan mengimport dataset, menganalisis dan preprocessing data, membagi data, membuat feature scaling, melatih model, melihat prediksi dari hasil atau nilai dari hasil evaluasi model dan melakukan visualisasi dari hasil prediksi. Selanjutnya akan Oke, dijelaskan oleh rekan saya. baik, lanjut ke bagian hasil. Pertama, seperti biasa kita import datanya, dan ini merupakan data yang terdapat dalam data tipe beras tadi, rice. Kemudian kita akan memilih kolom kategorik dari datasetnya, didapatkan data yang bertipe kategorik yaitu kelas, di mana ada dua kelas di sini, ada Cameo dan Osmanchik. Kemudian kita akan melakukan label encoding untuk merubah nilai kategorik tadi menjadi 0 dan 1,
di mana 0 untuk Cameo dan Osmancik bernilai 1. Di sini sudah dilihat bahwa yang awalnya kelasnya masih kategorik sekarang sudah berubah menjadi numerik. Kemudian kita lihat eh, apakah datanya memiliki missing value. Ternyata si datanya sudah tidak memiliki missing value. Lanjut ke bagian deskripsi data. Dapat dilihat bahwa ini merupakan statistika deskriptif dari data setnya yang memiliki nilai numerik. Lanjut, kita akan mengecek korelasi antar variabelnya untuk digunakan nantinya sebagai fitur yang akan kita gunakan nanti. Nah, di sini bisa dilihat eh, banyak fitur yang sangat berkorelasi begitu. Di sini saya akan menggunakan mm, variabel parameter dan measure axis length sebagai parameternya nanti. Kemudian kita lakukan distribusi data. Bisa dilihat bahwa eh, kolom perimeter terdistribusi secara normal. Kemudian dilakukan splitting data. Pertama kita memilih variabel independen dan dependennya. Di mana X ini merupakan variabel, di mana X ini kita pilih dari fitur yang paling berkorelasi tadi, dan Y ini merupakan variabel targetnya atau si kelasnya tadi. Kemudian kita tes dan split datanya, kita lakukan standarisasi, kemudian kita pilih model yang kita gunakan. Eh, Model Gaussian untuk naive Bayes, kemudian dengan menggunakan data latih. Kemudian kita prediksi skor modelnya, didapatkan akurasi sebesar 0,94, yang artinya eh, model naive Bayes dapat digunakan untuk memisahkan kelasnya kelasnya apa memisahkan fitur-fitur yang berdasarkan kelasnya tadi. Sini dapat dilihat classification reportnya. F1 skornya didapatkan sebesar 91 0,95. Hmm. Kemudian ini untuk confusion matrixnya. Ini untuk precision recall-nya. Eh, dari precision recall ini kita bisa melihat ya bahwa si garisnya itu mendekati angka 1. Artinya si model naib Bayes ini sangat cocok untuk memisahkan datanya nanti. Sama seperti R si ini, precision recall kurva, ROC kurva juga nilainya mendekati mengarah ke angka 1. Kemudian untuk visualisasi naib Bayes berdasarkan fitur perimeter dan major axis length menunjukkan bahwa hampir semua datanya dapat dipisahkan begitu. Karena tadi di akurasinya saja didapatkan sebesar 0,94. Ini untuk yang training setnya. Nah, untuk yang tesnya juga hampir sama di ini. Hampir semua datanya itu antara parameter dan major axis length ini hampir semua dia terpisah. Menunjukkan bahwa ditunjukkan dari akurasi tadi. Kemudian ini untuk contohnya, ini contoh ini apabila saya mengambilnya dari nilai nih, apabila dia berada di angka merah ini, berarti dia akan diklasifikasikan sebagai beras os osmeo kalau nggak salah tadi ya. Beras os cameo.
Saya mengambilnya ini dari nilai minnya. Apabila dia ini dari deskripsi tadi, mana deskripsi tadi? Nah ini, saya mengambil nilai minnya. Apabila dia eh, angkanya 359 dan perimeternya 359 dan angkanya 145, maka dia dikategorikan sebagai beras komeo, atau itu eh, satu. Boleh dilanjut, Cak? Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai model support vector machine. Pertama-tama kita import kembali libraries yang digunakan. Kita menggunakan library SVM dari Scala SVM. Kemudian kita melatih model, di mana model ini kita akan membuat objek classifier dari SVM dengan kernel ini bertipe linear dan random setnya itu 0. Kemudian kita latih modelnya menggunakan data dari set pelatihan. Boleh keluar lagi. Oke. Oke, selanjutnya setelah kita fit, kita predik hasilnya, kita predik dengan data test. Kemudian kita evaluasi, kita hitung akurasinya. Jadi kita membandingkan data tes dan prediksi, kemudian kita mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,937. Kemudian ini ada classification report yang mana ada beberapa informasi mengenai precision, recall, F1 score, sama support dari setiap jenis kelas data 0 dan 1. Kemudian ada nilai dari F1 score itu sebesar 0,944. Terus ini berikut adalah bentuk dari confusion matrix dari tadi perbandingan antara y-test dan y-predict. Oke, boleh keluar. Nah, selanjutnya ada PR curve. Ini dari sini kita bisa melihat bahwa ujung dari sisi kanan kurvanya ini mendekati angka 1, sehingga ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa model SVM yang digunakan pada klasifikasi ini termasuk model yang bagus. Kemudian boleh ke bawah lagi. Nah, ini juga kurva untuk ROC, yang mana dia membandingkan nilai dari true positive rate sama false positive rate. Ini tidak jauh berbeda dari kurva yang sebelumnya. Ini juga datanya memberikan informasi bahwa dia mendekati angka 1, sehingga bisa disimpulkan bahwa model SVM yang kita miliki itu termasuk model yang baik. Nah, kemudian langkah terakhir itu ada visualization prediction. Di sini kita mendapatkan visualisasi hasil dari klasifikasi menggunakan support vector machine. Nah, karena SVM ini basicnya adalah dia lebih ke paradigma geometri, yang mana dia menggunakan hyperplane untuk membagi data kedua kelas. Maka di sini kita bisa lihat bahwa hyperplane yang ada yang membagi kedua kelas itu berbentuk linear karena tadi kita menggunakan kernel linear. Kemudian di sini juga kita bisa lihat bahwa prediksi data yang diprediksinya ini benar gitu. Jadi yang kelas 1
banyak yang memprediksi benar dan begitu juga dengan kelas merah. Mulai ke bawah. Nah, ini bentuk dari visualisasi SVM data ujinya. Ini juga nggak beda jauh dari visualisasi yang sebelumnya, di mana hasil prediksinya ini dengan kelas yang aktualnya itu sama. Dan yang terakhir itu ada example yang mana ini tadi datanya, terus kita uh, prediksi klasifikasinya dia ada di kelas 6. Oke, barangkali sekian penjelasan codingan tentang SVM. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi kesimpulan dari coding yang sudah dijelaskan oleh rekan saya itu adalah penggunaan model bias, naive bias, dan support vector margin memiliki beberapa perbedaan dalam melakukan klasifikasi dua buah kelas, di mana model naive bias lebih mengedepankan pendekatan klasifikasi menggunakan paradigma probabilistik atau menggunakan nilai probabilitas tinggi untuk menentukan kelas sebuah data. Sedangkan model support vector Magnus menggunakan pendekatan klasifikasi dengan menggunakan paradigma geometri yang memanfaatkan hyperplane sebagai batas keputusan dan memisahkan dua kelas. Namun, hasil ujian evaluasi performa kedua model klasifikasi yang digunakan di atas menunjukkan bahwa kedua model sangat baik dalam memprediksi kelas dan mengklasifikasikan data berdasarkan kelasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan atau pengerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.